Kita semua kan sedang menjalani hidup. Tapi pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya, apakah cara kita berjalan ini sudah benar? Apakah kita berjalan tegak dengan tujuan yang jelas? Atau jangan-jangan kita tersesat, berjalan sambil tertunduk? Hari ini, kita akan membahas sebuah perumpamaan visual yang sangat kuat dari Al-Quran untuk menjawab pertanyaan itu. Oke, kita langsung saja ke intinya. Sumber kita mengajukan sebuah pertanyaan yang jujur saja cukup menohok. Siapa yang lebih terbimbing? Orang yang jalannya tertelungkup atau orang yang jalannya tegak di jalan yang lurus? Nah, ini bukan sekedar teka-teki ya. Anggap saja ini cermin yang memaksa kita untuk melihat bagaimana kita menjalani hidup kita selama ini. Pertanyaan ini bakal jadi pemandu kita dalam pembahasan kali ini. Di dalamnya ada dua gambaran yang kontras banget, dua cara hidup yang benar-benar berbeda. Yuk kita bedah metafora visual ini bareng-bareng untuk memahami apa sih makna sesungguhnya. Yang keren dari perumpamaan ini adalah bagaimana ia menggunakan gambaran yang begitu jelas. Konsep-konsep yang abstrak seperti petunjuk dan kesesatan diubah menjadi sesuatu yang bisa kita bayangkan dengan mudah. Tentu saja ini bukan tentang berjalan secara fisik ya, tapi tentang kualitas dari perjalanan hidup kita. Oke, kita mulai dengan gambaran yang pertama, jalan yang tersesat. Coba deh bayangkan sejenak, gimana ya rasanya berjalan tanpa arah? Tanpa bisa melihat ke depan? Mari kita lihat lebih dalam. Sumber kita menyebut kondisi tersesat ini sebagai kekafiran. Tapi penting untuk dipahami, ini bukan sekedar label. Ini adalah deskripsi sebuah kondisi batin, sebuah keadaan yang punya dampak langsung pada cara kita bergerak dan melihat dunia di sekitar kita. Mari kita lihat ciri-cirinya lebih dekat. Berjalan tertunduk atau tertelungkup, itu artinya panjangannya terbatas cuma pada tanah di depannya. Dia jadi buta terhadap cakrawala yang lebih luas. Nah, karena itu, dia jadi gampang tersandung, terus-menerus ada dalam kebingungan, dan pada akhirnya ya, bergerak tanpa tujuan yang jelas. Ini adalah gambaran sebuah kehidupan yang penuh perjuangan tanpa ada arah. Jadi, kalau kita simpulkan, inti dari keadaan ini adalah ketiadaan arah. Ini adalah sebuah kehidupan yang dipenuhi kebingungan, di mana setiap langkah terasa tidak pasti, dan pada akhirnya terasa hampa karena tidak ada tujuan yang lebih tinggi yang dikejar. Nah, sekarang mari kita lihat sisi sebaliknya. Setelah melihat gambaran kebingungan tadi, kita akan lihat lawannya, jalan yang lurus. Ini adalah gambaran dari iman, dan percayalah, perbedaannya akan sangat mencolok. Kondisi yang berlawanan ini, yaitu kondisi yang penuh petunjuk, bersumber dari apa yang disebut iman atau kepercayaan. Kalau keadaan sebelumnya itu tentang kebingungan, maka keadaan yang ini adalah tentang kejelasan dan keyakinan. Lihat deh, bedanya. Orang ini berjalan tegak, mampu melihat tujuannya di kejauhan. Jalannya jelas, hidupnya memiliki koherensi, maksudnya setiap bagiannya itu terasa terhubung dengan tujuan yang lebih besar. Jadi, ini bukan hanya tentang postur fisik ya, ini adalah gambaran dari rasa percaya diri dan martabat batin. Tabel perbandingan ini merangkum semuanya dengan sempurna kan? Di satu sisi ada yang tersandung dalam kebingungan, di sisi lain ada yang berjalan tegak dengan kejelasan. Dua kondisi, dua perjalanan, dua takdir yang sangat berbeda. Oke, kita sudah memahami metaforanya. Sekarang, apa makna yang lebih dalam dari semua ini? Mengapa perbandingan ini begitu penting untuk kita renungkan? Nah, inilah inti pesannya. Iman itu bukan sekedar keyakinan yang pasif. Ia secara aktif memberikan sesuatu pada hidup kita. Ia memberikan koherensi, sehingga hidup terasa lebih bermakna. Ia memberikan arah, sehingga kita tahu kemana harus melangkah. Dan ia memberikan martabat, sehingga kita bisa berjalan dengan terhormat. Ini membawa kita pada pertanyaan yang paling mendasar. Jadi, kenapa ini semua penting? Apa dampak nyata dari memilih jalan yang lurus dalam kehidupan kita sehari-hari? Perjalanan ini punya dampak di setiap tahapannya. Di dunia ini, ia memberikan kejelasan dan arah. Di dalam diri kita, ia menanamkan keteguhan dan kehormatan. Dan di akhirat nanti, perjalanan di jalan yang lurus ini akan mempermudah kita melintasi sirat, jembatan penentu, menuju tujuan akhir kita, yaitu surga. Pada akhirnya, hasil dari mengikuti jalan petunjuk ini adalah sebuah kehidupan yang dijalani dengan martabat dan diakhiri dengan ketenangan. Dua hal yang jujur saja dicari oleh setiap manusia. Inilah janji dari berjalan tegak, bukan tertelungkup. Jadi, setelah melihat kedua jalan ini digambarkan dengan begitu jelas, pembahasan kita kali ini meninggalkan satu pertanyaan pribadi yang kuat untuk kita semua.
Bukan jalan mana yang akan kita pilih suatu saat nanti, tapi jalan manakah yang kita pilih untuk kita jalani saat ini juga, hari ini.